kita lanjut ke bangun ruang sisi datar selanjutnya, yaitu balok. Kita harus juga mengenal unsur-unsur balok. Nah, di sini balok memiliki titik sudutnya ada 8, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Sama ya seperti kubus tadi. Jadi balok juga memiliki 8 titik sudut. Nah, di sini sudah Kakak sediakan ya. Ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian rusuknya pun ada 12, yaitu rusuk AB yang di alas, rusuk BC, rusuk CD, dan juga rusuk AD. Kemudian rusuk tegaknya ada AE, BF, CG, dan DH. Kemudian rusuk yang berada pada tutupnya atau yang di atas itu adalah rusuk EF, rusuk FG, GH, dan juga EH ya. Jadi sama ada 12, tapi perbedaannya pada rusuk balok ini panjang rusuknya itu berbeda ya. Kalau kubus tadi panjang rusuknya sama, kalau rusuk balok panjang rusuknya berbeda ya. Karena di sini AB tidak sama panjang dengan BC gitu ya. Jadi di sini balok memiliki ukuran yang berbeda rusuknya. Selanjutnya ada sisi. Sisi balok pun memiliki 6 sisi, yaitu terdiri dari sisi bawah atau alas, yaitu sisi ABCD, kemudian sisi EFGH, yaitu yang atas, kemudian sisi ABFE, yaitu yang sisi depan, kemudian ada sisi BCGF, yaitu sisi yang di sebelah kanan, kemudian ada DCGH. DCGH itu adalah sisi yang di belakang, kemudian ada sisi ADHE. ADHE adalah sisi yang di sebelah kiri. Selanjutnya ada diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Di sini ada 12 juga, masih sama seperti kubus, yaitu terdiri dari diagonal bidang AC, BD, EG, FA, AH, DE, BG, CF, AF, BE, DG, dan juga CH ya. Untuk penjelasannya tadi mirip seperti yang dimiliki oleh kubus ya. Jadi dia merupakan sisi miring dari sisi dari balok tersebut ya. Kemudian selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruangnya pun sama, ada 4, yaitu diagonal AG, diagonal BH, diagonal CE, dan juga DF. Yang terakhir yaitu bidang diagonal ya. Bidang diagonalnya pun ada 6 yang tadi, yang seperti papan, yang seperti seluncuran. Nah, dia ada bidang diagonal ABGH, EFCD, BCHE, ADFG, AEGC, dan BFHD. Oke, kita lanjut ke karakteristik balok. Jadi di sini Kakak sudah punya contoh-contoh gambar kado yang berbentuk balok. Di sini kado yang berwarna hijau itu berbentuk balok. Yang berwarna merah pun berbentuk balok ya. Jadi meskipun ukurannya dia berbeda, tapi dia merupakan suatu balok karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, kemudian yang gambar ketiga pun itu yang bukus kadonya warna-warni pun itu bukan kubus ya, tapi balok. Kenapa? Karena dia di situ bentuknya sisinya tidak sama semua. Ya, rusuknya tidak sama semua. Di sini berbeda ukuran. Nah, apa aja sih karakteristik balok? Itu yang pertama adalah terdiri dari 12 rusuk, mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 6 sisi yang berbentuk segi 4. Jadi di sini bentuknya bisa persegi panjang atau persegi pada salah satu sisinya. Kemudian memiliki 3 pasang segi 4, 2 persegi panjang atau persegi pada salah satu sisinya, yaitu ABCD dan EFGH, ABFE dan DCGH, serta BCGF dan ADHE. Kemudian balok pun mempunyai 12 diagonal sisi, seperti yang sudah kita bahas, mempunyai 4 diagonal ruang dan juga 6 bidang diagonal. Ya, jaring-jaring balok. Di sini Kakak sudah mempunyai contoh dari gambar jaring-jaring balok ya. Di sini sangat penting karena dengan bentuk-bentuk ini, dengan berbagai macam jenis ini kita dapat membuat suatu balok. Selanjutnya kita ke rumus balok. Di sini Kakak akan menjelaskan dulu keterangannya. P itu adalah panjang, L itu adalah lebar, T itu adalah tinggi ya. Jadi rumus volume balok masih sama seperti saat kalian masih sekolah dasar. Begitupun dengan luas permukaannya.
Volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian luas permukaannya adalah 2 dikalikan dengan, ini dalam kurung ya, panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Kemudian panjang diagonal bidang atau diagonal sisinya itu ada 3 rumus ya. Kenapa ada 3 rumus? Nah, di sini kita tergantung ininya ya, kebutuhannya. Misalnya di sini kakak punya persegi panjang, dan lebar ya. Kalau kita mau tahu diagonal bidang atau diagonal sisinya berarti kan yang ini. Nah, berarti kalau misalnya dari sisi yang panjang dan lebar, berarti kita membutuhkan rumus yang ini, yang pertama gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya punya sisinya dari yang panjang dan tinggi gitu ya, berarti diagonalnya pun dia akan menggunakan rumus yang kedua, yang panjang dan tinggi gitu ya. Jadi ini kalian harus ingat dulu. Jadi si balok itu kan dia punya gini kan bentuknya. Nah, ini kan panjang, ini lebar, ini tinggi. Ya, jadi dia punya sisi. Nah, kalau sisi yang bawah itu kan panjang dan lebar, berarti pakai rumus yang pertama. Kalau sisi yang samping itu kan lebar dan tinggi, berarti pakai rumus yang ketiga. Nah, sisi depan itu adalah panjang dan tinggi, berarti pakai rumus yang kedua, begitu. Jadi menyesuaikan. Nah, selanjutnya rumus yang terakhir yaitu panjang diagonal ruang. Rumusnya adalah akar, itu akarnya panjang ya, jadi semua nanti diakarkan. Akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat gitu ya. Jadi nanti hitung pangkatnya dulu, kemudian dijumlahkan, kemudian baru kita cari akarnya. Nah, nanti di video selanjutnya akan ada contoh-contoh soalnya dari kubus dan balok. Oke, sekian dulu materi untuk bangun ruang sisi datar. Jadi di sini kakak baru menjelaskan tentang kubus dan balok. Nah, next video kita akan bahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan kubus dan balok. Baru setelah itu kita akan membahas tentang prisma dan limas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa belajar. Semangat terus adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!